Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berazas Pancasila, kita berkarya di Mahkamah Agung. Kami wujudkan keadilan untuk semua bagi Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu
Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa kepada Tuhan.
teman-teman di online. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dapat berjumpa kembali di kuliah umum dengan tema kiat-kiat menjadi hakim pengadilan agama atau mahkamah syariah. Nah, mungkin teman-teman yang hadir saat ini baik di offline maupun online ingin mengetahui bagaimana sih jadi kiat menjadi hakim khususnya di mahkamah syariah. Nah, kali ini kita langsung bersama yang mulia kita, Bapak yang kita hormati, Bapak Amrin Salim. Kita bacakan sedikit CV beliau. Beliau lahir di Deli Serdang 31 Desember 1971. Beliau pangkat dan atau golongan pembina tingkat atau 4B. Jabatan sekarang Wakil Ketua Mahkamah Syariah Loksmawe. Alamat saat ini Desa Aluawe. Adapun pendidikan yang pertama SD negeri,
Yang kedua Madrasah Sanawiyah Negeri Medan. Ya, MA beliau Madrasah Aliyah Negeri Medan. YIN Loksmawe. Pendidikan S sarjana beliau atau S1 itu YIN Sumatera Utara dan YIN S2 beliau atau magister di YIN Sumatera Utara. Nah, adapun riwayat pekerjaan ataupun jabatan beliau, pertama kali Pengadilan Agama Rantau Prapat di tahun 2001. Itu waktu itu sebagai Ceprapat Ketua Pengadilan atau Mahkamah Syariah Loksmawe. Nah, itu salah satu riwayat dari perjalanan karir beliau. Nah, pas sekali saat ini kita bertemu, berjumpa dan sharing sama orang yang tepat yang mulai dari bawah sampai saat ini. Nah, langsung saja mari kita minta kepada Bapak meluangkan waktunya untuk menjelaskan atau berbagi ilmunya sharing sama kami tentang kiat-kiat menjadi hakim pengadilan atau mahkamah syariah. Nanti teman-teman yang offline maupun yang online boleh bertanya lewat via chat. Bagi yang online, yang offline boleh angkat tangan. Kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih kepada presenter kita ya, Bapak Daris dari Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami banggakan, yang kami cintai ya, adik-adik mahasiswa hakim pengadilan agama atau mahkamah syariah. Syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan, kesempatan di sore yang menjelang malam ya, siang menjelang sore ya, pada yang bertempat di lokasi atau aula Mahkamah Syariah Loksmawe. Dan tidak lupa juga kita banyak persembahkan salawat dan salam ke Habibie Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita mendapatkan syafaat dari beliau. Jadi pertama sekali udah diperkenalkan tadi sama Daris tadi ya. Memang dulunya saya sebenarnya bercita-cita pernah mau menjadi hakim tapi nggak begitu kuat ya keinginan menjadi hakim ya. Dulu malah saya pinginnya jadi diplomat lah. Ya dulu pengennya masuk sastra Inggris ya, di USU gitu rencana. Tapi karena orang tua mengarahkan saya ke Fakultas Syariah, jadi akhirnya saya ikut aja. Mungkin ada juga sedikit di dalam hati kita, kalau syariah nanti mana tahu bisa jadi hakim gitu ya. Akhirnya setelah lulus, setelah S1 tahun 97, tamat 97, dan ada saya sebenarnya pingin jadi, saya pernah mengajar di IAIN Medan, pertama-tama sebagai asisten, dan waktu itu kita diberi kesempatan untuk menjadi dosen dan kuliah karena cowok. Jadi yang di ada perempuan akhirnya, namanya Fatimah waktu itu ya. Jadi setelah itu ada motivasi kita, alhamdulillah, karena ada setelah itu lulus walaupun nggak dipanggil ya, kita merasa termotivasi dan ingin meningkatkan pengetahuan ya segala macam. Akhirnya setelah tamat setelah selesai di situ nggak jadi kuliah di luar negeri, akhirnya kembali ke dalam negeri ya, nggak jadi ke dalam negeri. Dan ada tawaran beasiswa S2. Itu ujiannya waktu itu adalah menterjemah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dan satu lagi TPA, tes potensi akademik. Nah, ketika itu alhamdulillah kita mendapat 10 besar. Akhirnya mendapat beasiswa S2. Karena mau sekolah S2 gimana ya, orang tua nggak punya uang ya. Jadi akhirnya dapat beasiswa, sekolah di Fakultas Pasca Sarjana YIN Medan sampai 2 tahun. Akhirnya
Setelah itu karena kita belum menyelesaikan tesis, ya tiba-tiba iseng-iseng tes pegawai negeri ya. Iseng-iseng pula, iseng-iseng berhadiah ya. Ternyata waktu itu pertama nggak lulus ya, tapi ranking 3 waktu itu. Seandainya 3 diambil mungkin lulus saya. Tapi karena diambil 1, jadi nggak lulus. Jadi tahun berikutnya tes lagi, alhamdulillah yang diambil agak banyak, 8 orang. Dan tahu nomor berapa saya gitu. Lulus saya waktu itu, nomor 8-nya. Nah begitulah, seandainya 9 berarti saya nggak lulus. Nah begitulah artinya apa? Saya termotivasi dulu ya untuk meningkatkan kualitas kemampuan bahasa. Saya pikir ini kemampuan bahasa juga sangat membantu juga. Itu dulu, apalagi sekarang ini ya kita kembali kepada ini ya tema kita, tema untuk menjadi hakim beragama ini. Ini nggak bisa ini ya, nggak bisa di slide-nya. Oh ya. Oh ya. Oh ya. Nah, jadi waktu itu waktu masa kami tidak ada penerimaan hakim ya waktu itu ya. Jadi hanya penerimaan CPP, calon panitia pengganti. Jadi waktu itu saya ikut, lulus akhirnya di ranking 8 waktu itu. Dan menjadi ditunggu-tunggu menjadi PP enggak ada apanya ya. Kapan menjadi PP enggak tahu. Akhirnya jadi staf, jadi jurusita, jadi bendahara penerima, sampai menjadi enggak pernah kasub ya seperti Pak Amir ya. Lompat langsung menjadi wakil sekretaris ya. Jadi kasub waktu itu sama dengan wasek eselonnya. Cuma ketika remon datang, wasek lebih tinggi remonnya ketimbang kasub. Jadi akhirnya penerimaan hakim nggak bisa ikut karena belum pegawai masih baru. Dan syarat menjadi hakim waktu itu, tahun 2000-an itu harus PP, harus panitia pengganti. Kita kan belum jadi PP. Nah terakhir tahun 2006 ada penerimaan hakim besar-besaran ya. Itu diambil dari pegawai. Jadi pegawai penerimaan hakim. Syaratnya 4 tahun menjadi pegawai. Dan saya sudah 4 tahun, akhirnya saya memenuhi syarat untuk ikut. Akhirnya lulus tertulis waktu itu. Lulus tertulis, ada 2 orang kami dari Rantau Perapat lulus, 2 orang. Tapi di Medan ada ujian lagi, ujian baca kitab. Ya, baca kitab kuning. Tapi tertulis, dia barisi, terjemahkan, istinbatnya apa gitu. Akhirnya lulus. Satu lagi kawan saya nggak lulus menjadi hakim. Ada lagi ujian, setelah itu ujian psikotes. Dan ujian membaca kitab langsung dengan penguji langsung. Secara langsung ya, bukan tertulis ya. Nah itulah akhirnya waktu itu lulus dan itulah ditempatkan pertama kali di Pengadilan Agama Ujung Tanjung. Nah sekarang ini kalau kita kembali ke pada saat ini untuk menjadi hakim itu, ini kita dulu ke istilah hakim dulu ya. Ini ada pengertian hakim. Hakim yang kita maksud di sini adalah hakim pada badan peradilan ya, yang di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, militer, dan lingkungan tata usaha negara. Nah yang ini yang kita, ya kebetulan hari ini ya, saya hakim pengadilan agama gitu ya. Dan yang dimaksud dengan pengadilan itu adalah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, militer, dan pengadilan tata usaha negara. Nah jadi mungkin sebelumnya Pak Ketua juga sudah menyampaikan ya apa kewenangan hakim mahkamah syariah atau pengadilan agama itu apa kewenangan, sudah tahu nih ya, adik-adik sekalian ya. Sudah tahu ya. Nah, dan bisa membedakan mana ini yang baju merah itu hakim apa? Hakim peradilan umum ya. Nah, kalau yang sebelahnya itu ya udah tahu ya, sering-sering lihat di sini,
hakim pengadilan agama atau hakim mahkamah syariah. Sebelahnya lagi hakim tata usaha negara dan sebelahnya lagi itu hakim agung ya. Satu lagi ada sebenarnya 4 badan peradilan, satu lagi militer. Ini nggak masuk ke gambar di sini. Nah, jadi saudara, adik-adik sekalian bisa membedakan ya dari segi dia jubah tetap hitam, cuma si marinya itu berbeda-beda. Ada yang warna pada orange ya, kalau hakim agung. Orange atau kuning ya? Oh, coklat tuh. Orange ya. Tone itu warna biru, biru langit ya. Kalau kita hijau ya, hijau itu memang ciri khas Islam mungkin ya. Hakim pengadilan umum ya, hakim pengadilan umum. Nah itu bisa dibedakan. Jadi kita bicara tentang artinya bukan hanya sebenarnya untuk masuk menjadi hakim itu sama sih persyaratannya yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung itu sama. Tapi nanti dipilah-pilah setelah lulus menjadi APP, ya, menjadi analis perkara peradilan, nanti akan dipilah-pilah kemana keinginannya, hakim mana? Hakim agama, hakim umum, atau hakim tun. Nanti ada lagi dikasih kesempatan untuk memilih. Nah, jadi untuk menjadi hakim itu harus pegawai dulu. Sekarang ini, jabatan itu adalah yang menjadi APP, analis perkara peradilan ya. Ketika sudah menjadi APP nanti, jadi dikasih kesempatan, sudah menjadi PNS, dikasih kesempatan untuk mengikuti ujian hakim. Dan seandainya lulus ujian hakim, nanti baru pendidikan hakim. Habis pendidikan hakim 2 tahun sama magang, nanti baru diangkat menjadi hakim. Nah sekarang bagaimana caranya kita mau menjadi hakim ya, terutama mau menjadi hakim mahkamah lah kita bilang ya. Nah itu tadi saya bilang, memang kemampuan bahasa itu agak membantu juga ya. Terus sering banyak-banyak baca buku-buku hukum ya. Nah untuk sekarang ini, untuk menjadi hakim itu jabatan yang sangat mulia ya. Mulia hakim itu, maka dibilang yang mulia. Tapi kalau tingkat pertama jarang dipanggil yang mulia itu ya. Yang Mahkamah Agung itu atau Hakim Agung itu yang pantas dipanggil yang mulia ya. Panggilannya yang mulia, malah disebut-sebut, dipuji-puji, hakim itu adalah perpanjangan tangan Tuhan ya kan, wakil Tuhan ya kan. Itu istilah yang dilekatkan kepada seorang hakim, begitu mulianya jabatan hakim itu. Tapi begitu juga cobaannya begitu berat ya, tanggung jawabnya juga berat ya. Makanya di dalam putusan itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa, kita bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Ngeri itu. Apalagi ada ancaman hakim itu 2/3 di mana? Di neraka. 1/3 cuma Nah, tapi jangan, kalau begitu kan takut nanti menjadi hakim kan. Jadi jangan tengok 2/3-nya. Anggap aja lah kita itu 1/3-nya itu kita. Kalau kita ada penerimaan pegawai 100 orang, kita jangan menganggap yang penting saya 100-nya. Ya kan? Kan lulus kan? Nah, saya itu ranking 8. Ya nggak apa-apa orang 8 walaupun terakhir tapi lulus. Nah, harus ada mindset itu di dalam pikiran kita, saya harus bisa. Optimis, yakin. Nah, jangan nanti berpikir saingan tapi ribuan ini. Ya mana tahu kita salah satunya gitu. Jangan sampai aduh nggak lulus nih. Belum apa-apa pada mundur ya kan. Jadi harus optimis. Kalau mau jadi PNS tuh, di sini proses rekrutmennya tuh. Di dalam ada sekarang peraturan Mahkamah Agung terbaru tahun Perma nomor 1 tahun 2021, yaitu perubahan terhadap Perma nomor 2 tahun 2017. Seperti yang saya bilang tadi, dulu Cakim enggak jadi HPP dulu, namanya Cakim ya. Jadi PNS, terus di prajabatan, terus pendidikan hakim, pulang dari pendidikan hakim atau magang, pulang jadi hakim. Sekarang harus jadi APP dulu, analis. Seperti di kantor kita siapa APP?
Mula Warman dan Fauzan. Itu dia PP itu ya, bakal jadi hakim. Tapi nanti kan dites dulu apakah lulus. Kalau nggak lulus kembali ke jadi APP. Itu enaknya ya. Artinya kembali ke APP walaupun nggak lulus. Kalau lulus artinya jadi hakim. Nanti diangkat oleh presiden, diusulkan oleh Mahkamah Agung. Itu SK kita, SK dari presiden. Luar biasa ya hakim ya. Jadi luar biasa, tanggung jawabnya juga luar biasa, apanya juga luar biasa, godaannya. Sampai sekarang ini hakim masih jadi sorotan ya di media. Ya sorotannya ada godaan, harta, kekayaan, dan segala macam, korupsi, segala macam ya. Jadi kembali kepada ini tadi proses rekrutmennya. Yang pertama tahapan kegiatannya perencanaan, pengumuman pengadaan hakim, lamaran, pelaksanaan seleksi, terus pengumuman hasil seleksi, pendidikan calon hakim setelah magang, mungkin sampai 2 tahun itu ya, magang dan pendidikannya. Baru Ketua MA mengusulkan calon hakim yang bersangkutan lulus pendidikan calon hakim kepada Presiden untuk diangkat menjadi hakim. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, seleksi calon hakim berasal dari APP. Berbeda dengan rekrutmen CPNS tahun 2017. Maka menurut Perma nomor 1 2021 calon hakim itu adalah PNS yang berasal dari jabatan analis perkara peradilan. Setelah lulus seperti yang saya sampaikan tadi udah paham ya. Nah, ini bagaimana Mahkamah Agung tetap berusaha memberikan menyelenggarakan kegiatan pengadaan hakim ini betul-betul dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi jangan ragu, nanti saya nggak punya backing ya, nggak punya backing orang dalam gitu ya, nggak ada istilah itu sekarang ya. Tapi kalau kita memang betul-betul siap menyiapkan segala sesuatunya, insya Allah lulus. Kalau sudah berusaha kita semaksimal mungkin, akhirnya ternyata nggak lulus juga, nah itu kan rezeki ya, itu nggak bisa kita kaji ya. Ada bilang orang tuh namanya retak tangan ya kan, retak tangannya mungkin nggak jadi hakim. Bisa jadi apa ya, KUA atau dosen atau apa, kan beda-beda. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal pertama itu, menjadi hakim itu adalah merupakan panggilan jiwa yang luhur. Jadi hakim tidak hanya dipilih sebatas kepintarannya, tetapi Allah lah yang mengamanahkan kepadanya. Itu luar biasa itu. Bahwa ia layak mampu menjalankan, sehingga kita bisa menciptakan sebuah keadilan, artinya bukan hanya kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan. Nah, jadi bagaimana tahap seleksi menjadi APP itu? Jadi kalau ada seleksi di Mahkamah Agung yang tahun lalu itu ada bulan Juli nggak salah, ada 1000 berapa tuh yang diterima menjadi APP. Ini gimana Ajan? Kita lanjut ya. Seleksi administrasi dulu ya. Administrasinya ya yang pertama sekali ya lulus dulu lah jadi S1 hukumnya kan. Kok sarjana nggak lulus gimana mau daftar ya kan? Ternyata perasaan dah lulus ya kan. Wisuda aja belum. Wisuda nggak menjamin ya. Lulus saja, artinya munakasah wisuda itu kan bisa aja ya. Penting ada ijazahnya udah. Jangan nanti mau jadi hakim mendaftar ternyata ijazah nggak ada. Itu. Jadi satu ya selesaikan dulu S1-nya. S1 apa itu? Bukan S1 ekonomi ya. S1 hukum, pastikan saudara S1 hukum. Nanti saudara ekonomi pula ya. Kecuali ini ya, mungkin ada S1 syariah ya. S1 ekonomi syariah ya. Nah, itu apa itu S1-nya? SH juga. Pokoknya yang namanya SH itu boleh memenuhi syarat gitu ya. Umur minimal itu 18 tahun. Maksimal sekarang kalau nggak salah 35 tahun. Nah, seandainya dia umur 18 tahun, 19 tahun lulus jadi hakim, APP. Belum bisa diangkat jadi hakim. Syarat hakim itu minimal umurnya 25
tahun. Jadi pending dulu. Terlalu muda. Nah, sampai 25 tahun nanti baru dia diangkat menjadi hakim. Jadi sementara umurnya masih di bawah umur, dia menjadi staf dulu, jadi pegawai dulu ya. Nanti udah umurnya 25 tahun, baru diangkat jadi hakim. Nah ini ada persyaratan baru, dulu nggak ada nih, skor TOEFL 450. Pernah ikut TOEFL? Berapa nilainya, up skornya? 500 ya? 200? Wah. Hah? 360? Kok 500 udah bisa keluar negeri itu kan? Luar negeri, maksudnya luar negeri dari Aceh. Ya, tapi itu harus ya. Makanya mulai sekarang kalau pengen jadi hakim, sekarang itu harus dipersiapkan. Ya, TOEFL kalau kita memang belum pernah, ikut aja tesnya. Nanti kan keluar skornya berapa? Tas 100 gitu, jauh kali ya. Jadi kan belajar, beli buku TOEFL, ya, cari buku-buku yang TOEFL, ada banyak TOEFL, ada TOEFL Baron, TOEFL Clip, banyak ya. Nah, saya dulu sempat TOEFL 500 waktu mau pergi ke luar negeri itu ya, tapi itulah letak tangannya enggak ke situ ya. Jadi IPK-nya 2,75 kan enggak lolos semua itu, 2,75. Nilai 3 semua ya IPK-nya ya. 3 semua. Ada yang 4. Hampir-hampir 4. 4 deh, hebat tuh. Nah, jadi pertama seleksi administrasinya sebenarnya banyak seleksi administrasinya lagi tuh. Ada nanti dilihat nanti di pengumuman apa tuh, ada syarat-syarat administrasinya. Jadi saudara harus melihat itu memenuhi syarat enggak gitu. Jadi pertama sekali nanti ujiannya itu kompetensi dasar SKD. Pernah enggak lihat SKD? Apa isinya tuh SKD? Tentang kebangsaan itu. Wawasan kebangsaan ya. Tes wawasan kebangsaan. Ya. Contohnya apa tuh tes wawasan kebangsaan? Pengetahuan tentang sistem negara kita ya. DPR itu apa, Pancasila, apa wawasan Nusantara ya. NKRI harga mati. Ya kan? Itu kan wawasan kebangsaan. Nah, contohnya seperti itu banyak tuh. Nanti kalau mau perlu ini ada saya punya semacam PDF ya. Kalau mau dipelajari boleh nanti di Japri aja. Terus tes intelijensi umum. Nah ini jadi intelijensi ini perlu juga. Bagaimana kita mau menyelesaikan perkara orang kan? Hakim tuh ya. Kalau intelijensinya artinya nggak mesti harus seperti Habibie ya. Harus selalu tinggi ya. Artinya memenuhi syarat untuk nanti kan tesnya ada tuh. Ini biasanya ada tesnya tuh di dalam ujian tuh baik tertulis. Jadi ujian tes wawasan kebangsaan, intelijensi umum, adalah satu lagi tes karakteristik pribadi kayak psikotes gitu. Itu pakai sistem CAT ya. Tahu CAT ya? CAT itu. Ya sistem komputer semua ya. Ujiannya. Jadi kalau kita masuk perguruan tinggi pun ada juga ya. Pakai itu semua sekarang ya. Masuk perguruan tinggi negeri pakai CAT ya. Udah biasa lah. Kalau kami dulu nggak ada seperti itu ya. Jadi itu samping kompetensi dasar ada juga namanya seleksi kompetensi bidang. Kompetensi bidang itu kalau umpamanya kita mau jadi hakim atau mau jadi APP, apa tuh bidang apa yang yang diuji itu apa? Berarti kan mengenai hukum, umpamanya hukum formil, hukum material. Ada alasan kenapa dibaca kasrah, kenapa dibaca fathah. Ya. Kucing dipatahkan jadi halal ya. Ya kan? Kan kucing dipatahkan jadi apa? Jadi apa? Jadi kacang kan halal kan? Nah itu. Ini ya, ada psikotes, asesmen tentang kepemimpinan, kepribadian, logika perba dan semakin matematika dasar. Terus tadi baca kitab kuning, ya kitab fikih sunnah, kitab Bidayatul Mujtahid dan lain-lain. Baru masuk kepada PPC, ya pendidikan, pelatihan, Sakim ya, magang 2 tahun.
Itu magangnya di kelas 1A. Biasanya kadang ada yang di Bekasi, ada yang di Medan, ada yang di Banda Aceh. Nanti baru pendidikannya di Pusdiklat Bogor. Nah itu. Jadi persiapannya seperti saya sampaikan tadi, pastikan sudah wisuda ya, sarjana hukum. Kalau belum sarjana hukum ya kayak mana mau daftar? Ya masih jauh lah itu. Menyelesaikan skripsi dulu ya kan. Jadi pastikan kalian adik-adik selalu update informasi mengenai seleksi CPNS. Ya seleksinya ini agak sangat ketat ya. Jadi kita harus bisa mempersiapkan diri seoptimal mungkin. Yang kedua seterusnya yakin ya, optimis dan semangat. Kalau seandainya tadi seperti saya bilang diterima 100 orang, kita harus optimis, kita yang ranking 100-nya. Ya kan? Nah, itu optimis namanya. Jangan nanti aku 101. Jangan, apalagi yang 2000 aku nanti. Aduh, jauh kali. Jadi cita-cita tuh jangan terlalu gantung-gantung kali ya. Tinggi-tinggi, jadi jatuhnya terasa. Ya kan? Kalau tinggi, jatuhnya memang terasa. Terasa kan? Nah, jadi jangan dekat manjatnya dekat-dekat ya, jatuhnya nggak terasa. Apalagi ya Raihan. Kalau jauh naiknya kan, jatuhnya gimana ya? Iya, gitulah ya. Terus jadi, nah satu lagi terus belajar, jangan pernah bosan latihan mengerjakan soal-soal CPNS. Itu kalau bisa satu hari itu 100 soal dikerjakan, sampai pening kepala kan. Udah dapat cara-cara mengerjakannya, jawabannya, itu harus sering-sering kalau mau lulus ya. Tonton YouTube, jangan tonton pula yang lain-lain ya. YouTube-nya nanti tergoda tengok yang main game dulu lah. Jadi nggak membahas soal-soal jadinya. Tengok ada video yang baru ya, atau TikTok yang baru, akhirnya nggak jadi ya. Menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab, baik aktif maupun pasif ya. Oh, Pak Daris nih, menguasai bahasa Arab dia nih. Arab mana? Enggak, Arab Nandi kan. Ya, rajin membaca materi hukum, material dan formal, jangan lupa. Ini apanya tuh jangan hanya dari usahanya tuh jangan hanya dunianya aja. Harus ada juga lah apanya tuh ya, berdoa, sholat, tahajud, agak sedekah-sedekah kayak gitu. Jangan nanti pelit kali ya. Nah, itu rezeki dan letak tangan itu gimana mau nanti, tapi udah berusaha, udah semaksimal mungkin, ternyata nggak lulus juga, mungkin letak tangan ya, rezeki belum ya. Tapi jangan putus asa, ulang lagi sampai nanti insya Allah tercapai cita-citanya mau jadi hakim. Terus kemampuan berpikir logis, kemampuan melakukan analisis, itu dah nanti ya ketika sudah menjadi hakim ya. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, itu tadi minimal syaratnya usianya itu 25 tahun, paling tinggi 40. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan. Nah, kalau yang ini ada kisi-kisi soal TKB-nya itu, tes kemampuan bidangnya itu, contohnya ujiannya itu tentang wewenang pengadilan ya. Kata Nabi kan gitu ya, kalau mau jadi kaya jadi apa? Pedagang. Bukan jadi hakim. Nah, tapi gaji dan tunjangannya lumayan lah menurut PP 94 tahun 2012 dan peraturan PNS lainnya itu ada gaji pokok ya, tunjangan istri, tunjangan anak sesuai dengan pangkat serta uang makan sama dengan berdasarkan aturan PNS. Ada tunjangan jabatan berdasarkan pangkat golongan. Paling rendah itu hakim pratama itu 8.500.000. Itu gaji golongan 3A. Hakim pratama ya. Itu gaji tunjangannya aja, belum gaji pokoknya. Gaji pokoknya bisa jadi 3 jutaan berapa gitu ya. Ya tambah itu udah lumayan. Paling tinggi tingkat banding, kalau ketua pengadilan provinsi itu 40 juta. Lumayan lah. Artinya enggak terlalu apa kali lah. Hati-hati ada perhatian pemerintah terhadap ya, profesi hakim ya. Selama ini memang banyak yang ini ya, protes apa segala macam. Bagaimana hakim itu betul-betul diberikan fasilitas yang memadai ya. Ada tunjangan kemahalan, kalau di Aceh ada tunjangan kemahalan paling rendah itu 1.350.000. Ada fasilitas rumah dinas, mobil dinas bagi pimpinan. Sedangkan hakim ada sewa rumah dan transportasi. Ada asuransi dan kesehatan sebagainya.
Nah, gaji hakim agung aja 77 juta lebih. Ketua MA jangan heran ya, ketua MA 121 juta. Nah, tapi itu hakim karir bisa dia menjadi hakim tinggi, ya bisa menjadi hakim agung. Tapi kok untuk menjadi hakim agung nggak mesti juga dari karir ya. Bisa juga kalau seandainya saudara dosen ya di Fakultas Hukum Unsyah Banda Aceh, boleh mendaftar jadi hakim agung. Tapi enggak dari hakim dari bawah dia, langsung jadi hakim agung. Ya, waktu contohnya mantan ketua MA dulu Pak Bagir Manan itu kan dari Undip, dosen ya. Jadi hakim agung dan malah menjadi ketua Mahkamah Agung. Ya. Nah, jadi mau menjadi hakim agung boleh dari pengacara, boleh dari dosen, boleh dari kalangan-kalangan LSM. Kalau nanti ujiannya lulus, ya lulus jadi hakim agung. Enggak mesti merintis lagi dari bawah ya. Kalau kita ini hakim karir, kalau mau jadi hakim agung ada persyaratan lagi ya. Menjadi hakim tinggi ada persyaratan usia, kinerja, segala macam bisa menjadi hakim tinggi. Nah jadi terakhir seperti yang sampaikan tadi ada ancaman itu hakim ada 3, 1 di surga, 2 lagi di neraka ya. Jangan takut, kalau bisa insya Allah kita harus optimis hakim yang di surga. Yang satu hakim yang mengetahui kebenaran dan dia menerapkan kebenarannya itu. Ada hakim yang tahu kebenaran tapi culas tidak menetapkan hukum dengan kebenaran. Dan hakim bodoh tidak tahu kebenaran dan menetapkan hukum atas dasar hawa nafsu, itu yang di neraka. Kalau kita kan ya jangan sampai seperti itulah ya kalau menjadi hakim. Jadi namanya integritas, profesionalitas harus kita pegang. Jalan itu adalah merupakan ibadah ya. Ibadah kepada Allah. Jadi tidak berharap yang lain-lain ya. Jadi berapapun gaji yang kita terima, kita terima. Sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah juga. Ya kan? Tapi jangan sama sekali nggak ada. Ya kan harus dihormatilah namanya jabatan hakim ya. Masa fasilitasnya sama sekali nggak ada. Ya harus disesuaikan. Begitu juga nanti. Tapi kita jangan motivasi kita, aku nanti jangan uang ya motivasinya. Bagaimana keinginan luhur kita menjadi hakim itu nasib seseorang ditentukan oleh hakim. Apakah dia mati, dihukum, dipenjara, dicambuk segala macam itu di tangan hakim. Nah, makanya hakim itu mempunyai otoritas yang sangat kuat ya, otoritas yang sangat luas. Kenapa? Peraturan perundang-undangan bisa disimpangi oleh hakim. Ya, apabila dia melihat ada keadilan, sisi keadilan di situ, dia bisa menetapkan di luar atau bertentangan dengan undang-undang. Kalau itu ada nilai sisi keadilannya. Yaitu begitu hebatnya peran hakim ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat sampaikan, nanti kita diskusi atau ada tanya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan, mungkin tidak semua yang bisa saya sharing, nanti kita bisa berbagi. Nah, kalau tidak ada yang mau yang tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ada soal-soal SKD, SKB itu ada sama saya. Kalau ada mau ya, nanti saya share, melalui Pak Daris nanti bisa dibagi-bagikan, dipelajari. Mana tahu ya, rezeki itu kan kita nggak tahu, apakah mau menjadi hakim. Insya Allah, kalau memang kita serius, ya dari mulai sekarang harus dipersiapkan untuk apa saja yang diperlukan dan apa saja yang harus dipelajari. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah ya, ilmu yang disampaikan ini membawa manfaat untuk saya. Jadi teman-teman, bagi yang belum puas dari pemaparan tersebut atau ada yang menjanggal ya, yang perlu ditanyakan, boleh teman-teman yang nanya boleh, yang lewat via Meet boleh juga tanya lewat chat ya, lewat chat. Teman-teman yang offline yang nanya boleh angkat tangan terus. Atau udah tahu semua nih? Atau yang nggak ada tim boleh bertanya.
Ayo teman-teman. Kalau nggak, ya kalau nggak ada yang nanya, ntar ditanya sama Bapak. Hadiahnya jadi hakim Pak ya. Ya, hakim peradilan semu ya. Ayo teman-teman. Ini langsung bisa dilantik sebagai hakim Pak. Hakim peradilan semu. Ya, Rehan boleh apa? Si Oka boleh. Oh, yuk, yang di belakang itu mau nanya itu. Iya. Ya, silakan kepada Saudara Ya. Saleh. Pak Saleh, Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saleh dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah YIN Loksmawe. Saya ingin bertanya, Pak, menjadi hakim itu kan mempunyai resiko yang sangat besar. Setiap perkara yang kita putuskan itu berdampak pada orang lain, yang mana orang lain itu ada yang senang atau yang tidak. Pasti itu memberi kita resiko yang sangat besar, atau kita udah di rumah pasti ada teror-teror. Apakah negara ada badan khusus yang melindungi hakim? Baik, mungkin hanya itu. Ya ini pertanyaannya bagus nih. Artinya tadi saya belum ada menyebutkan di sini ya. Di PP 94 itu memang ada fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada hakim ya.